Bismillahirrahmanirrahim. Baik, santri kutub awal 3B yang Ustazah cintai, Ustazah sayang karena Allah. Mari sebelum kita memulai majelis kita, pastikan kita semua sudah memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita hanya karena Allah dalam menuntut ilmu ini. Pastikan semuanya sudah berwudu, berpakaian yang rapi, duduk dengan tenang, alat tulisnya lengkap, dan berusaha menyimak materi ini dari awal sampai akhir dengan baik. Kalau sudah siap, mari kita memohon kepada Allah agar majelis kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ista'iddu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memelihara fisik dan ruh kita, memelihara semangat kita untuk tetap menjalankan ibadah, yaitu di antara ibadah yang utama menuntut ilmu syariat yang telah Allah sampaikan, yang telah Allah wahyukan melalui utusannya Jibril alaihi salam, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama membacakan salawat dan salam kepada orang yang paling berjasa kepada kita untuk agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, nak? Insyaallah semuanya sehat ya. Insyaallah semuanya penuh dengan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaifa haluk Mastaki? Bagaimana kabarnya, nak? Mas Emral, apa kabar? Mas Irfan, Mas Hafid, Mas Umair, Mbak Ara, Mbak Iza, Mbak Salsabila, Mbak Khansa, Mbak Husna, Mbak Iklima. Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam penjagaan Allah, dan selalu menjaga Allah. Sebagaimana hadis yang sering kita ulang-ulang, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapan. Artinya, jika kita selalu menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan selalu ada untuk kita, untuk membantu kita, untuk menolong kita.
santri Kutab Awal 3B yang Ustazah harapkan menjadi generasi gemilang di usia belia, generasi yang takut kepada Allah, generasi yang selalu menggantungkan hatinya, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Mohon maaf Ustazah memang sengaja 2 hari ini tidak mengirimkan video karena Ustazah khawatir karena seringnya menyimak itu akan membuat kalian merasa bosan. Tapi semoga tidak, karena apapun yang kita pelajari, yang kita ulang-ulang itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya tidak ada yang sia-sia, semuanya akan diberi nilai, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya ingin menyampaikan pada pagi hari ini yang juga sering diulang, namun ini adalah amalan utama, seutama-utama amalan. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?" Rasul menjawab, salat pada waktunya. Kemudian berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu apa Rasulullah? Selanjutnya adalah jihad fi sabilillah. Jadi keutamaan berbakti atau berbuat baik kepada abi dan umi itu di atasnya jihad. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak mendapatkan kebaikanku?" Maka Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Tsumma man?" Lalu siapa lagi ya Rasulullah? "Ibumu." Tanya lagi orang itu, "Siapa lagi?" "Tsumma man ya Rasulullah?" "Ummuka." Terus dijawab ummuka. Kemudian yang terakhir, "Tsumma man ya Rasulullah?" "Abuka." Lalu kemudian ayahmu. Jadi memang berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita, umi kita, karena memang jasa beliau lebih banyak kepada kita, yang mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah tentunya, dengan berbagai perjuangannya. Kemudian melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa beliau. Ibu kita mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan kita ke dunia ini dengan sakit yang sangat, yang tidak bisa dibayangkan sakitnya itu. Di dalam Al-Quran pun perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Wa'budullah, maka beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kemudian perintah kedua setelah beribadah kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian maka berbuat baiklah, atau berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Jadi perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua adalah urutan kedua setelah beribadah hanya
kepada Allah. Jadi memang sangat banyak keutamaan berbakti kepada kedua orang tua ini. Maka dari itu, mari karena waktu kalian di rumah itu sangat banyak bersama kedua orang tua, bersama abi dan umi, bersama ayah dan bunda, maka perbaikilah adab-adab kita yang masih belum baik, yang masih suka berbicara keras, maka kurangi. Yang masih suka duduk di atas sementara abi dan umi berada di bawah, sekarang sudah tidak lagi. Yang suka berlari-lari ketika abi dan umi duduk, kita asal lewat saja, itu sudah tidak. Sebelum kita mengucapkan permisi abi, permisi umi, maka jangan lewat. Lewatlah dengan adab yang baik. Jika abi atau umi sedang berbicara, maka kita tidak boleh menyela pembicaraan mereka, memotong pembicaraan mereka. Tunggu sampai keduanya selesai. Atau bicara dengan siapapun, abi dan umi kita, dengan temannya misalnya, maka tunggulah mereka selesai dulu berbicara, baru kita berbicara. Perbaiki perbuatan kita, baik berupa ucapan ya, ataupun perbuatan. Ucapan kita, pilih kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakitkan. Jangan sampai membuat hati abi atau umi sakit, kesal sama kalian, sampai-sampai membuat umi menangis. Jangan sampai ya nak ya, karena Allah akan murka. Sebagaimana kita tahu hadis bahwa ridha Allah bersamaan dengan ridhonya kedua orang tua. Jika abi dan umi ridha, pasti Allah juga ridha. Makanya buat abi umi senang, biar Allah juga senang sama kita. Sebaliknya, murka Allah bersamaan dengan murkanya abi dan umi. Jika abi dan umi kita marah kepada kita, kesal kepada kita, maka Allah pun demikian. Maka jangan sampai membuat hati keduanya marah. Ya, perbaiki ucapan, perbaiki tingkah laku. Ya, ya. Jangan merasa lebih pintar daripada abi dan umi, karena hafalan kalian mungkin lebih banyak dari abi dan umi kalian. Jangan merasa lebih pandai sehingga sombong kepada abi dan umi. Tidak. Kepandaian kalian tidak lepas dari perjuangan abi dan umi kalian. Ya. Maka mari Ustazah juga menasihati diri Ustazah sendiri dan juga kalian, jaga adab kita kepada abi dan umi. Jangan hanya kepada orang lain menjaga sopan santun, sementara sama abi dan umi sendiri kita tidak memperhatikan adab-adab kita. Tidak lagi berteriak, tidak lagi bermuka masam. Ya, tahu ya bermuka masam, cemberut misalnya kepada abi dan umi kita. Jangan sampai ya. Jadi materi hari ini hanya itu. Ustazah berpesan, berbuat baiklah, segera laksanakan, segera lakukan apapun yang diminta kepada kalian. Jangan menunda-nundanya. Ya. Kalau kita ingin masuk surga, maka kuncinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka, 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 sampai 3 kali Rasulullah mengatakan celaka. Para sahabat heran. Kemudian di antara mereka ada yang bertanya, siapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang celaka itu maksudnya?
Orang yang celaka itu adalah dia mendapati orang tuanya sudah lanjut usia, sudah tua maksudnya, tapi dia tidak masuk surga. Maksudnya adalah dia mendapati kedua orang tuanya sudah tua renta, tapi dia tidak berbakti. Maka dia adalah termasuk orang yang celaka. Semoga kita terhindar dari sifat celaka itu. Ya. Mari jaga kedua orang tua kita dengan baik semampu kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk keduanya. Membantu membersihkan rumah, membantu memasak, entah itu membantu menemani adik, ya, menjaga adik. Ya. Jangan sampai membuat keduanya marah kepada kita. Baik, itu saja nasihat hari ini dari Ustadzah untuk Ustadzah sendiri dan juga untuk kalian semua. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan memohon manfaat atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ista'iddu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Ya. Tugasnya hari ini, ya, seperti biasa, hanya mengirimkan audio hafalan kalian dari sifat senang sampai kikir, ya. Insyaallah tidak memberatkan karena kalian sudah hafal, ya. Kata Ustazah tadi, kalau kesulitan urutannya boleh sambil melihat urutan di daftar isi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.